ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal Islam wa akhwati fid din, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita pada beberapa saat yang lalu. Kajian kita di dalam kitab Ushul Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Mubajjal, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana pembahasan terakhir yang kita kaji bersama tentang apa? Mizan, yakin? Tentang hisab atau mizan? Hisab atau mizan? Antum satu orang saja sudah khilaf nih. Ya, satu orang saja sudah khilaf. Satu detik lalu ngomong mizan, kemudian detik berikutnya ngomong hisab. Yang benar mana? Mizan. Ya. Terakhir kita membahas tentang al-mizan. Bahasanya yang ditimbang kelak pada hari kiamat apa saja? Amal perbuatan. Dalilnya mana? Ini kelemahan kita. Nek ditakoi dalil langsung nongkrong. Gitu ya. Karena kulino, ya. Perlu kulino. Padahal harus dikulinane. Insyaallah jazakumullah khairan. Nah, harus dibiasakan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan, dua kalimat yang ringan di lisan, habibatani ila rahman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, taqilatani fil mizan, berat di dalam timbangan. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini menunjukkan bahwasanya amal perbuatan itu ditimbang. Piye-piye nek ora usah dipikir. Itu kersane Allah sudah. Itu kuasa Allah sudah. Gimana kalimat subhanallah wa bihamdi subhanal azim tanpa wujud kok bisa ditimbang? Sudah enggak usah dipikir. Yang penting kita percaya itu. Kemudian yang kedua apa? Orangnya. Dalilnya mana? Akan didatangkan orang yang gemuk, ahli surga atau ahli neraka? Ahli neraka. Kemudian ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak seimbang dengan berat sayap seekor nyamuk. Oh, yang dicontoh orang kafir, orang mukmin lain.
Nah, apa itu? Hadisnya Abdullah bin Mas'ud, ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu saat beliau naik ke pohon Arab. Pohon Arab itu pohon apa? Pohon Arab itu pohon apa? Pohon siwak. Ketika beliau naik, beliau itu orangnya kurus, betisnya juga kurus. Makanya ketika beliau naik ke pohon Arab, angin berhembus, tersingkaplah jubah yang beliau pakai. Terlihatlah kedua betis beliau radhiyallahu anhu yang begitu ramping, begitu kurus. Spontan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tertawa. Lalu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa? Mereka menjawab, "Lidiqqati saqai Abdullah ibn Mas'ud." Kami ketawa karena betapa kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Demi Allah, lahuma athqalu fil mizan min Uhud. Sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di dalam timbangan dibandingkan dengan gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya orangnya juga ditimbang. Yang ketiga, buku catatan. Ini hadis yang masyhur, hadis tentang fitaqah. 99 buku catatan amalan seorang hamba dikumpulkan, ditaruh di salah satu timbangan. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Adakah kamu punya kebaikan?" Diingat-ingat gak punya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hari ini kamu tidak akan dizalimi." Dikeluarkanlah satu buah kartu. Ya. Kemudian sang hamba tadi pun bertanya, bagaimana kartu ini bisa mengalahkan beratnya timbangan tumpukan buku catatan amalan yang begitu banyak? Maka diletakkan. Ternyata kartu yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada timbangan buku catatan amalan yang begitu banyak tersebut. Ini sekedar apa? Mengulang pembahasan terakhir kita. Kemudian setelah itu al-muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa anna Allah yukallimul ibada yaumal qiyamati laisa bainahum wa bainahu turjuman wal imanu bihi wat tasdiqu bihi. Wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yukallimul ibad yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat akan berfirman, akan berbicara kepada para hambanya. Laisa bainahum wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi, dan ini wajib diimani, wat tasdiqu bihi, dan wajib dipercayai. Jadi poin yang berikutnya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani akan salah satu peristiwa yang bakal dialami oleh semua manusia. Semua manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai manusia terakhir. Mungkin panjenengan akan berpikir, dah keselin. Ya enggak? Jangan tak ada jam ngurusin donor. Yang jadi panitia siapa? Ya, dari pagi sampai tadi capek banget. Padahal cuma 50 sekian, ya kan? Nah ini Allah Subhanahu wa taala bakal ngurusi manusia pertama sampai manusia terakhir. Enggak usah dipikir. Itu sudah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Ini Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara setiap hambanya kelak pada hari kiamat. Dan panjenengan gak usah khawatir. Apa saya nanti bisa bicara sama Allah Subhanahu wa taala? Apa saya itu bisa memahami bahasa yang Allah pakai? Usah dipikir. Ya. Allah Maha
kuasa atas segalanya. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Sifat kalam itu sifatun dzatiyah dan sifatun fi'liyah sekaligus. Sifatun dzatiyah artinya sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berbicara. Allah bisa berbicara. Itu sifat dzatiyah yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah, Allah berbicara kapan Dia mau dan kepada siapa yang Dia kehendaki. Itu kalau sifat fi'liyah. Ya sama dengan sifat-sifat yang lain. Allah memiliki sifat rahmat. Itu sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Sifat dzatiyahnya memang Allah memiliki sifat kasih sayang. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kemudian fi'liyahnya Allah akan merahmati kepada siapapun yang Dia kehendaki dan kapan Dia kehendaki. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalil yang menunjukkan tentang akidah ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Dari sahabat Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu. Dari Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu warḍa. Di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzur aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin." Ma minkum min ahadin. Tidak ada seorang pun di antara kalian illa sayukallimuhu rabbuhu. Kecuali Allah akan berbicara dengannya. Kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka hamba ini akan melihat apa yang paling dia harapkan. Apa yang paling dia harapkan? Maka ternyata tidak ada kecuali apa yang dia lihat adalah sesuatu yang telah dia amalkan. Kemudian wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dan dia pun melihat sesuatu yang paling dia sesalkan. Ternyata dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Artinya, kelak di akhirat tidak akan ada yang kita dapatkan kecuali apa yang telah kita lakukan di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan melihat apa balasan dari setiap amal yang telah kita lakukan. Kemudian wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Dia menengok ke kanan, ada sesuatu yang dia harapkan, ternyata tidak kecuali yang dia kerjakan. Dia menengok ke arah kiri, melihat sesuatu yang dia sesali,
ia dapatkan kecuali apa yang telah dilakukan di dunia ini. Dia pun melihat ke arah depan, tidaklah yang dia lihat kecuali neraka yang ada di depan matanya. Lalu Rasulullah SAW berpesan, "Fattaqun nar," maka takutlah kalian kepada neraka. Bertakwalah kalian kepada Allah, selamatkan diri kalian dari siksaan api neraka. Walau bisyiqqi tamrah, meskipun dengan separuh dari butir korma. Bersedekah dengan separuh dari butir korma, sekalipun itu. Makanya jangan pernah menyepelekan sedekah, dan jangan pernah menyepelekan sekecil apapun amal perbuatan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talib atau biwajhin talq atau biwajhin talib. Jangan pernah kita menyepelekan satu amal kebaikan sedikit pun, meskipun hanya sekedar tersenyum. Meskipun hanya sekedar senyuman yang kita berikan kepada teman. Yang paling penting di sini adalah apa yang ditegaskan Rasulullah SAW, bahwasanya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Itu yang paling penting. Maka persiapkan diri kita saat pertemuan itu, saat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis di atas menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha berbicara, dan kelak pada hari kiamat Allah akan berbicara kepada hamba-hambanya dengan suara yang terdengar. Berarti sama dong dengan makhluknya? Tidak. Tidak. Memang manusia juga bisa berbicara, tapi perkataan, ucapan manusia itu hanya bisa didengar oleh mereka-mereka yang dekat saja, atau dalam radius tertentu saja. Tapi suara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa didengar oleh mereka yang dekat ataupun mereka yang jauh, tanpa batas, tanpa batas. Kemudian ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Bahwasanya ayahanda beliau yaitu Pak Hambal itu pernah bertanya kepada putranya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ayah tidak perlu gengsi, tidak perlu malu untuk belajar ilmu kepada sang anak. Karena memang kenyataannya antara Imam Ahmad dan ayahandanya yaitu Hambal rahimahumullah jami'an lebih alim sang anak. Imam Ahmad, ayahnya Hambal rahimahullah ta'ala itu bertanya kepada beliau, qultu li Abi Abdillah, aku pernah bertanya kepada Abu Abdillah, itu kepada putranya, Allahu yukallimu 'abdahu yaumal qiyamah, apakah benar kelak pada hari kiamat Allah akan berbicara dengan hambanya? Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, na'am, ya, yaqdi bainal khalaiq illa Allah, faman yaqdi bainal khalaiq illa Allah azza wa jalla. Iya, Allah akan berbicara dengan hambanya. Karena tidak ada seorang pun yang kelak akan memberikan keputusan di antara hamba-hambanya, di antara makhluk-makhluknya kecuali Allah. Dan gak mungkin Allah ketika memberikan keputusan Allah diam saja. Allah mesti berbicara. Allah mesti ngobrol dengan mereka. Gak mungkin Allah diam saja, karena tidak ada yang memutuskan urusan mereka kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yukallimu 'abdahu wa yas'aluhu, Allah akan berbicara dengan hambanya dan bertanya kepadanya. Allahu mutakallimun wa lam yazalillahu mutakalliman, Allah Maha berbicara
dan Allah senantiasa terus berbicara. Ya'muru bima yasha wa yahkumu bima yasha wa laysa lahu 'adlun wa la mithlun kaifa syaa wa aina syaa. Allah memerintahkan dengan sesuatu apa yang Dia kehendaki, memutuskan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Bagaimanapun dan dimanapun. Ini hadis yang pertama sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hamba-hambanya kelak pada hari kiamat. Dalil yang kedua, hadis dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pula rahimahumullah jami'an dari Safwan ibnu Muhriz rahimahullah. Safwan ibnu Muhriz rahimahullah. Beliau bercerita, kuntu akhidan biyadi Abdullah ibn Umar fa'atahu rajul. Suatu hari aku sedang memegang tangan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Lantas datanglah seorang laki-laki. Faqala, lalu laki-laki tadi bertanya, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa? Bagaimana Anda pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang an-najwa? Najwa itu apa? Apa? Bisikan. Bisikan. Pernahkah Rasulullah SAW berbicara tentang an-najwa, tentang bisikan? Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, inilah sikap seorang alim ketika ditanya dan punya ilmunya, maka akan memberikan jawabannya. Tidak akan menyimpan atau menyembunyikan serta merahasiakan apa yang diketahuinya. Beliau memperiarkan satu hadis yang pernah beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allaha yudnil mu'mina yawmal qiyamah hatta yada'a alaihi kanafa yasturuhu minan nas fayaqul ay abdi ta'rifu dhanba kadha wa kadha fayaqulu na'am ay rabbi thumma yaqul ay abdi ta'rifu dhanba kadha wa kadha fayaqul na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa qad ghafartuha lakal yawm thumma yu'ta bi kitabi hasanatihi wa amma al-kuffar wal munafiqun fayaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadzdzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Nabi SAW bersabda, inna Allah yudnil mu'mina yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekat kepada hambanya yang beriman kelak pada hari kiamat. Masya Allah, Allah yang mendekat. Hatta yadha alaihi kanafa. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yadha alaihi kanafa, meletakkan penghalang, penutup untuk diri si mukmin tadi dengan Allah Subhanahu wa taala, yasturuhu minan nas, agar tidak dilihat oleh orang. Makanya tempat di mana seseorang itu buang hajat itu namanya al-kanaf. Al-kanaf, agar tidak terlihat oleh
Bahasa Arab untuk buang hajat itu al-kanah. Al-kanah. Jadi dikasih tempat penutup, salah satu tempat tertutup agar tidak dilihat orang-orang banyak. Lantas Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, berbincang-bincang dengan hambanya tadi. Ai abdi, wahai hambaku, ta'rifu dzamba kadza wa kadza. Apakah kamu mengakui dosamu yang ini dan itu? Maka sang hamba pun menjawab, na'am ay rabbi, ya wahai Tuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada hambanya, ai abdi ta'rifu dzamba kadza wa kadza. Wahai hambaku, kamu tahu dosamu yang ini dan itu? Kembali hamba tadi pun menjawab, na'am ay rabbi, ya wahai Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Hatta idza qarrarahu bidunubi, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun ketika hamba tersebut sudah mengakui semua dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak, dengan melihat dosa-dosanya yang begitu banyak, dia melihat bahwasanya dirinya pasti akan celaka, dirinya pasti akan binasa, dirinya akan masuk ke dalam neraka karena dosa yang begitu banyak. Inilah kejujuran. Orang yang jujur di dunia, di akhirat pun dia akan jujur. Makanya marilah kita didik diri kita untuk menjadi sosok pribadi yang jujur. Jujur dalam niat kita, jujur dalam ucapan kita, jujur dalam amal perbuatan kita. Yauma yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Hari kiamat, hari di mana kejujuran seseorang itu akan bermanfaat untuk mereka. Lihatlah kejujuran hamba ini. Ketika ditanya, kamu kenal dosamu yang ini itu? Iya. Kamu tahu dosamu yang ini itu? Iya. Semuanya diakui. Hatta idza qarrarahu bidunubihi, sehingga ketika hamba tadi sudah mengakui semua dosa-dosanya, wa ra'a fi nafsihi annahu qad halak, dan dia berpendapat dirinya akan binasa, celaka, masuk neraka. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Allah berfirman, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosamu ketika kamu di dunia. Wa qad ghafartuha lakal yawm, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Maka bersikap jujurlah kita pada diri kita sendiri atas semua dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Lalu lakukan dosa itu. Kalau kita ternyata terpleset, terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, rahasiakan, sembunyikan, jangan dipamerkan. Ini penting. Allah yang menutupi dosa-dosa kita, Allah yang merahasiakan dosa-dosa kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Lihat ketika seseorang tidak jujur, Nabi SAW menjelaskan kepada kita 3 orang yang pertama kali neraka itu disiapkan untuk mereka. Siapa? Para pelaku amal ibadah yang luar biasa, amal soleh yang sangat istimewa. Seorang mujahid, seorang mujahid yang berjihad, berperang di medan pertempuran. Yang kedua, seorang qari'ul Quran, seorang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, seorang alim, seorang ahli ilmu. Dan yang ketiga, ada seorang yang dermawan, seorang yang dermawan. Kenapa mereka adalah orang-orang yang pertama kali neraka disiapkan untuk mereka? Karena mereka tidak jujur dalam niat, tidak jujur dalam niat. Ketika mereka tidak jujur di dalam amal ibadah yang mereka lakukan dalam niat dan tujuan, kelak di akhirat pun mereka tetap dusta dan tidak pada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, untuk apa kamu berjihad? Dusta jawabannya. Aku berjihad untukmu ya Allah.
tapi kamu berjihad agar engkau dikatakan ahlan wa sahlan ustaz. Engkau berjihad agar engkau dikatakan sebagai seorang pemberani. Allah. Demikian juga seorang qari'ul Quran, seorang alim, seorang dermawan. Kenapa? Tidak ada unsur kejujuran di dalam diri mereka saat beramal dan beribadah. Makanya layak ketika derajat kejujuran ini Allah tempatkan langsung di bawah derajat kerasulan dan kenabian. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Habis nabiyyin was-siddiqin. Baru wasyuhada was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Allah tempatkan derajat kejujuran di bawah derajat kenabian. Makanya manusia yang paling utama setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa gelarnya? As-Siddiq. Manusia yang paling utama setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya lihatlah ikhwatul Islam wa akhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ketika orang itu jujur, dia mengakui segala dosa yang telah dilakukannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa. Fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa qad ghafartuha laka al-yawm. Sesungguhnya aku ketika kamu melakukan ini semua di dunia, aku telah sembunyikan itu semua. Aku telah rahasiakan itu semua. Dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Adakah pantas bagi kita melihat betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apakah kita tidak malu? Sudah dosa, Allah enggak membukanya, Allah rahasiakannya, dan Allah tetap membuka pintu taubat untuknya selama belum nyawa ini sampai ke tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari sebelah. Allah masih membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk memberikan kesempatan para pendosa di waktu siang untuk bertobat kepada-Nya, untuk mohon ampunan kepada-Nya. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk memberikan kesempatan bagi para pendosa di waktu malam untuk bertobat kepada-Nya. Seharusnya kita malu. Allah sudah berikan apa yang kita butuhkan di dunia. Allah sudah mudahkan untuk kita berbuat baik, beramal saleh. Kemudian ternyata kita terjatuh ke dalam dosa. Sudah itu pun Allah tetap menyayangi kita. Allah rahasiakan dosa-dosa kita. Dan Allah masih memberikan kesempatan membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Sampai di akhirat Allah masih memberikan ampun. Allah masih memberikan ampun. Itulah kasih sayang Allah terhadap orang-orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah. Adapun orang-orang kafir, tsumma yu'ta. Sebentar, belum orang-orang kafir. Tsumma yu'ta bi kitabi hasanati. Kemudian orang itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala buku catatan amal kebaikan. Adapun orang kafir, orang munafik, wa amal kuffar wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik. Bagaimana lihat perlakuan Allah kepada mereka? Perlakuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman itu berbeda dengan perlakuan Allah terhadap orang-orang kafir dan orang munafik. Fa yaqulul ashhad. Allah permalukan mereka. Allah jatuhkan harga diri mereka. Allah datangkan semua saksi. Orang-orang yang hidup semasa dengan mereka
mengatakan haula'il ladzina kadzdzabu 'ala rabbihim. Inilah orang-orangnya. Dipermalukan sama Allah. Inilah orang-orangnya yang dahulu ketika di dunia mendustakan Tuhan mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Bukan hanya dipermalukan, bukan hanya dibongkar apa yang menjadi kejahatan dan kesalahan mereka ketika di dunia, didoakan dengan doa kejelekan. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah untuk orang-orang yang berbuat zalim. Makanya mari kita jangan sampai kita dipermalukan oleh tangan kita, dipermalukan oleh kaki kita, dipermalukan oleh mata, mulut dan juga telinga kita. Jangan sampai kita dipermalukan oleh tanah-tanah yang kita pijak, bumi-bumi yang kita tempati. Mari kita jadikan mereka itu sebagai saksi-saksi akan kebaikan kita. Kembali, hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah kelak akan berbicara dengan kita tanpa ada penerjemah di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan untuk hal yang demikian. Persiapkan untuk hari yang akan datang. Kemudian di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qala al-muallif rahimahullah, wal iman bil haud wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumil qiyamah taridu alaihi ummatuhu 'arduhu mithlu tulihi masirata syahr aniyatuhu ka'adadi nujumis sama ala ma sahhat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah wal iman bil haud, beriman kepada telaga. Beriman akan adanya telaga. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumil qiyamah. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat beliau memiliki haud, telaga. Taridu alaihi ummatuhu, dia akan didatangi oleh umatnya. Arduhu mithlu tulihi masirata syahr. Lebar dan panjangnya sama, yaitu perjalanan 1 bulan lama. Tadi bentuknya apa? Panjang sama lebar sama, persegi atau namanya apa? Bujur sangkar. Yang ada 6 sisi apa namanya? Bujur sangkar. Bujur sangkar. Alhamdulillah matematikanya masih ringan. Kalau yakin dengan kata yang survei gitu. Bukti ini kalau betul sadar jawab langsung mikir disediakan itu kan. Nunggu bisikan dari kanan kiri depan belakangnya. Bujur sangkar. Bukan persegi panjang. Panjang dan lebarnya sama, yaitu sejauh perjalanan 1 bulan lamanya. Bagaimana dengan cawan-cawannya? Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama. Cawan-cawannya yang dipersiapkan di telaga tersebut untuk minum itu seperti jumlah bintang-bintang di langit. Ada berapa? Allah alam besar. Allah alam besar. Paling pendek kan? Atau pernah ada ilmuwan yang menghitung berapa jumlah bintang di langit? Pak Imran? Belum. Dengan guru fisika ya? Biologi. Oh biologi. Jadi ilmu bawah. Ya biologi itu ilmu bawah, ilmu umum kan. Kalau yang atas itu belum ada ya ilmuwan yang menghitung berapa jumlahnya. Pokoknya cawannya itu sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin.
sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih dengan riwayat yang begitu banyak. Ikhwatul Islam wa hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Inilah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang satu di antara peristiwa yang bakal terjadi kelak pada hari kiamat, yaitu adanya haud, telaga. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di penghujung kalimat yang tadi kita baca menjelaskan bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang haud itu sangat banyak sekali. Makanya para ulama rahimahullah jami'an menyatakan hadis-hadis tentang haud itu hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyatakan qad rawa ahadits al-haudi arba'una min as-sahabah wa katsirun minha aw aktsaruha fi as-sahih. Qad rawa ahadits al-haudi arba'una min as-sahabah. Ada kurang lebih 40 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang meriwayatkan hadis-hadis tentang adanya haud, tentang adanya telaga untuk Rasulullah SAW. Wa katsirun minha aw aktsaruha fi sahih. Dan kebanyakan mayoritas hadis-hadis tersebut itu berada di dalam kitab sahih, yaitu kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Bahkan Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan warada dzikrul haudi min bid'atin wa khamsina sahabiyan. Hadis-hadis yang berbicara tentang haud itu berasal kurang lebih dari 50 sekian sahabat. Jadi kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala hanya 40-an. Al-Imam Suyuti menjelaskan 50 sekian. Kata-kata bid'ah itu antara 3 sampai 9. Jadi 53 sampai 59 orang sahabat yang meriwayatkan hadis tentang al-haud. Minhum al-khulafa'ul arba'ah. Di antara sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis tentang haud adalah al-Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman dan Khalifah Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Wa huffadus sahabatil mukthiruna ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan juga para sahabat, para penghafal hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat radhiyallahu ajma'in yang meriwayatkan hadis-hadis tentang adanya telaga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat itu bukan sahabat-sahabat yang tidak terlalu terkenal. Justru mereka adalah sahabat yang terkenal. 4 orang khalifah dan para sahabat penghafal hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menjelaskan tentang adanya haud untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Sahal ibnu Sa'ad. Hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud. Faman waradahu yashrabu min wa man shariba minhu lam yadma ba'dahu abada. La yaridu 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum."
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada umatnya. Beliau alaihi salatu wassalam sangat rindu terhadap para pengikutnya. Makanya beliau rela menunggu mereka. Ana faratukum al haud. Aku akan menunggu kalian di neraka. Faman waradahu yashrabu. Barang siapa yang datang ke telagaku, niscaya dia akan meminum air. Wa man syariba minhu, dan barang siapa yang telah meminum air telagaku, lam yadma ba'dahu abada, maka dia tidak akan merasa haus untuk selamanya setelah itu. Maka setelah itu dia tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Kemudian apa yang terjadi? La yaridu alaihi aqwam. Sungguh akan datang ke telaga beberapa golongan manusia. A'rifuhum wa ya'rifuni. Aku kenal mereka dan mereka pun mengenal diriku. Saling kenal. Saling kenal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal mereka dan mereka pun mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang terjadi thumma yuhalu baini wa bainahum. Tapi kemudian mereka terhalang dari. Mereka hanya sekedar melihat diriku dan terhalang, dilarang untuk mendekat ke air ke telaga. Diharamkan bagi mereka untuk meminum air telaga. Allahumma la taj'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita bagian dari mereka. Amin. Ya Allah. Ya, rahmatullah. Di antara